dinasti Joko Widodo yang seenak udelnya ya mengubah-ubah konstitusi agar anaknya bisa jadi wapres. Padahal dia saat itu jadi presiden kan. Dulu waktu dari Solo kelihatannya kayak pendekar demokrasi, kelihatannya ya seolah-olah baik. Padahal ujung-ujungnya ya kita tahu bersama ini orang kualitasnya. 2014 pun saya kena prank oleh orang ini. Saya kira betul dia lulusan sarjana UGM Fakultas Kehutanan. Saya pikir, wah, sekali-sekalilah lulusan UGM ini insinyur pula, sains, jadi jadi presiden kita sesama alma mater. Nggak taunya, ya alma mater, mungkin alma mater apa dia? Masa sampai detik ini ke publik, di depan publik, nggak berani menunjukkan ijazahnya, memegang ijazahnya. Betapa itu kan merendahkan rakyat itu ya, menghina, memfitnah. Katanya aku Pasibuan, kami memfitnah. Nggak tahu keilmuan langsung, masih muda kau belajar harusnya. Ya, coba tanyakan dulu ke Jokowi itu, di mana dia KKN, para pengacaranya itu, publikkan, di mana kabupatennya, di mana kecamatannya, di mana desanya dia KKN, biar semua rakyat menilai. Karena tanpa KKN nggak mungkin dia sarjana itu. Coba pengacaranya itu tanyakan, publikkan. Masa data KKN aja privasi? Semua privasi kalian buat. Tapi pakai sarung harusnya privasi, tapi di foto Jokowi Widodo. Ya, bak. Ya. Ari Rahayu, masa lulusan UGM speak English-nya kok plegak-plegok? Ya karena nggak pernah kuliah, Mbak. Ya. Atau DO. Positive thinking aja lah, DO lah gitu. Ya. Meskipun saya optimisnya lebih kepada nggak pernah kuliah di UGM ya, semua itu data itu palsu. Anggap aja prediksi pesimis saya dia pernah kuliah DO, karena memang saat itu di 4 semester itu saringannya ketat. Ketika Anda punya IPK di bawah 2, ya, maka Anda diminta DO atau pindah ke swasta. Gitu aja opsinya, karena UGM itu bukan universitas abal-abal ya. Dibuat abal-abal oleh rektor Ova Emilia dan jajarannya ini, gitu loh. Dibuat mereka jadi universitas abal-abal ya bisa dicibul semena-mena oleh seluruh rakyat Indonesia dengan lembar pengesahan abal-abal, kosong bahkan. Jadi tercitrakan UGM itu jadi universitas, kayak universitas setingkat ruko, university, ya. Siapa itu? Komisaris yang apa itu ya? Komisaris yang nggak tahu diri itu. Ya kemarin juga di iNews ada juga projo komisaris juga itu. Bayangkan, kualitas seperti itu komisaris. Itulah komisaris-komisaris bentukannya Joko Widodo. Ya, makanya mereka balas budi sekarang. Gitu. Apapun yang terjadi pada Joko Widodo, mereka harus membela. Karena itu hidup dan mati mereka. Bayangkan mereka akan jadi pengangguran. Seperti siapa itu yang kemarin tampil di TV itu. Ya, komisaris. Ya, dari Projo itu komisaris katanya. Nah, itulah. Ya, jadi hidup dan matinya ya Jokowi gitu. Kalau Jokowi keluar dinastinya, ya, hancur, berantakan dinastinya. Mereka hidupnya pun hancur itu. Pasti jadi apa itu pengangguran. Ya. Yang tampil kemarin itu pengangguran karena nggak punya skill hidup. Kalau saya menulis buku dia Malsum pun saya bisa hidup kan sambil mancing-mancing, ngopi-ngopi di Danau Toba kan gitu ya. Karena kita punya keahlian hidup di mana saja bisa. Ya. Ari Rahayu, saya rasa bukan DO Pak Rismon, paling Seped Marwa aja nggak masuk. Saya juga yakin sekali dengan kemampuan logika seperti itu nggak bakal bisa masuk dari ke UGM kalau tidak lewat joki. Karena dahulu ya industri joki zaman saya saja tahun 94 masuk. Itu banyak yang masuk dengan joki, lolos saja mereka. Tetapi teman saya yang dapat joki itu, yang masuknya lewat joki, itu akhirnya gugur dia di 4 semester DU. Dia bisa masuk tapi tetap DU karena ya nggak mungkin dia bisa melalui proses akademik yang demikian ketat ya untuk mendapatkan nilai C. Zaman saya susah sekali. Ya, makanya saya bilang untuk lulus itu dari teknik UGM itu seperti mujizat itu, susah sekali. Gitu. Dosennya banyak, apa ya, ketat sekali masalah nilai. Apa bisa Jokowi itu kalkulus, trigonometri, sinusoidal? Coba besok nanti di pengadilan kita tanya aja nanti. Kan dia harus hadir, ya, menjelaskan proses akademiknya di pengadilan. Enak kali dia kan yang melaporkan. Dia harus membuktikan. Kan dari mulutnya dia bilang, siapa yang menuduh? Itu yang membuktikan. Lah, kau sekarang menuduh pencemaran nama baik. Pendirian posko itu mulai RT, RW, lurah kita setuju. Alhamdulillah berdiri. Satu lagi Bang Rido, izin. Kenapa? Izin Bang.
izin Bang, sebentar. Ada satu lagi Bang, ini saya kasih info. Yang berani menghadapi Malaysia di ujung tombak Kalimantan, kami, Repdem, Banteng benar, Kalimantan Utara. Yang mengibarkan bendera banteng di perbatasan Indonesia Malaysia. Dilarang keras promosi Repdem di sini karena tidak ada kontribusinya Bang Arlo. Kecuali ada topi 5. Udah tadi 2, udah 2. Topi. Wah. Promo lu. Oh, Repdem. Repdem. Banteng itu. Repdem memang ya banget itu. Ya mudah-mudahan nggak kayak apa namanya Budi Ari punya itu Projo gitu kan. Projo sebenarnya cuma nggak ada orangnya. Yang ada orangnya itu Repdem. Itu ada orangnya, ada masanya. Kalau mohon maaf, saya kan amatin terus Bang. Kalau misalnya bukan misalnya kayak Projo itu nggak ada orang. Orang itu aja. Oke, baik. Itu. Baik, terima kasih. Itu aja Bang Arindo. Mengingat durasi kita berbagi lagi kepada teman-teman. Baik, jangan terima kasih sudah bergabung. Banteng ditambahin sekali. Jadi banget. Partai yang sangat seksi sekali. Gitu. Seksi banget gitu ya. Seksi banget ya. Oke, baik, terima kasih Bang Arindo. Sehat terus dan semangat terus. Mbak Winar, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bergabung kembali bersama host Ganja Terbaik, host yang paling ganteng. Boleh dicek di mana-mana. Mbak Winar. Mbak Winar, assalamualaikum. Selamat siang Bang John. Selamat siang. Saya pikir kemana orangnya. Terima kasih atas waktunya Bang John. Ya, memang apa yang disampaikan. Sebentar Mbak Winar. Excuse me, Mr. Ramadan. I would like to say, please mute your mic. Halo, Mr. Ramadan. Dari tadi saya pakai bahasa Indonesia kok nggak dilayani. Bahasa Jawa. Please. Oke, Ramadan hadir. Iya, di mute dulu Abang. Boleh? Oke, boleh. Aduh, kok turun? Bukan turun. Mute. Nggak denger dia Bang, nggak denger dia. Oke, Mbak Winar silakan. Pendapatnya seperti apa? Ya, selamat siang. Terima kasih Bang Hos. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh sahabat semuanya, teman-teman semuanya ya. Di samping itu juga memang di sini tidak lepas dari sosok kepemimpinan yang begitu tangguh. Jadi memang sosok Ibu Megawati ini memiliki aura yang tidak dimiliki oleh pemimpin manapun. Leadership yang sangat kental, lebih betul sekali karena historinya sudah amat sangat jauh ya Bang ya. Luar biasa memang beliau. Jadi ini tidak lepas daripada sosok pemimpin yang mampu menjaga kesolidan daripada kader-kader partainya walaupun digempur dengan arah apapun gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa partai yang terlalu seksi, yang terlalu cantik mungkin ini sangat diperebutkan mungkin. Tapi di sini ada yang mereka tidak pahami bahwa salah satu pemegang kunci itu hanya ada di Ibu Mega dan kader-kadernya. Jadi kalau saat ini banyak sekali narasi-narasi yang sifatnya mereka di dalam, tapi ternyata mereka ingin merusak dari dalam karena mereka tidak memiliki kunci yang amat sangat kuat sehingga mau digempur seperti apapun banteng tetap berdiri. Jadi itu Bang. Ya memang historinya tidak lepas daripada yang PDIP ini kan mampu melahirkan sosok-sosok pemimpin ya Bang ya. Dimulai dari sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, lalu yang terakhir ini kalau boleh dibilang ya ada kaitannya anak durhaka lah ya Bang ini ya, yang mantan presiden ini ya, sampai lahirlah termul-termul. Dan kalau Mbak Winar saya tanya, yang pelaku-pelaku yang suka mengobok-obok PDI Perjuangan tuh berani nggak sebut namanya kira-kira menurut Mbak Winar pribadi gitu. Gimana Bang? Maaf. Yang doyan mengobok-obok udah tahu nih partai-partai besar mengakar rumput ya. Dengan strong leadernya seorang Ibu Megawati, kita akui itu tidak akan ada mampu orang untuk memporak-porandakan ini.
tapi masih dilakukan gitu. Kira-kira menurut Mbak Winar ini siapa sih orang-orang itu? Ya, kalau kalau kita saat ini menganalisa ya Bang, melihat ya tidak jauh dari yang saat ini lagi viral-viralnya ya Bang. Jadi sosok mantan presiden yang tidak pernah bisa move on gitu bahasanya kan. Ya, ya tentu sangat mudah dilihat sih, sangat mudah dianalisa gitu kalau menurut saya. Kan tetapi perlu digarisbawahi bahwa memang kita itu tidak bisa lepas daripada pengawasan yang maha kuasa. Kalau bahasanya itu siapa salah pasti seleh. Jadi kalau ada sesuatu hal yang ingin dilakukan, akan tetapi tidak melihat histori bahwa sejarah itu akan terus berdiri ibaratnya. Jadi disinilah Tuhan itu tidak pernah tidur, bahasanya begitu Bang. Jadi kalau misalnya gini Bang, saya punya rumah, pernah memberikan ruang tempat untuk berteduh misalnya, tapi ternyata orang yang saya tolong itu justru berbalik ingin memiliki rumah saya. Nah Tuhan ini nggak pernah tidur Bang, gitu. Apapun mau dilakukan, Tuhan tahu bahwa histori sejarahnya kamu bukan siapa-siapa. Kamu saya kasih tempat, tapi kamu ingin memiliki apa yang saya punya dengan kebaikan yang sudah saya lakukan, ibaratnya seperti itu. Walaupun mau dibalik dengan narasi apapun ya Bang, tetap aja Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan tetap tegak berdiri untuk suatu nilai histori kebenaran. Itu Bang. Jadi simpel aja lah ya. Saya rasa itu saja. Yang pasti Partai PDIP terus berada pada satu nilai-nilai nurani kebangsaan untuk mengembalikan integritas bangsa dan negara untuk lebih baik, bekerja sama dengan partai yang lain sebagai teladan. Oke, baik. Itu saja Bang. Baik, terima kasih Bu Winar, tetap menjadi strong woman serupa dengan Bu Megawati ya, kuat. Oke, siap-siap. Baik, terima kasih sudah bergabung. Bu Dewi, waalaikumsalam. Bu Dewi, apa kabar Ibu? Nih, wanita strong woman. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya mute sengaja biar ini nggak mengganggu. Oh gitu ya. Siapa sih yang mau nyerobot ini? PDIP? Ini ada Bu yang menggugat ke pengadilan katanya kan terkait dulu dengan kepengurusan DPP. Yang Oslo itu kan. Apalagi kekuatan dia itu, orang Pak Luhut aja bilang begini, kalau dia ketahuan ijazahnya palsu jangan diusir ya dari Solo. Itu kan anekdot Pak Luhut kan, Pak Luhut. Jadi itu aja, bahwa di atas juga sudah kocar-kacir. itu memang unik gitu ya, partai salah satu partai yang sangat unik gitu ya. Dan ada kelebihannya itu ya. Uniknya di mana Bu Dewi? Dia mempunyai ini sendiri, dia mempunyai satu ciri khas sendiri. Misalnya gini ya, itu pengikutnya semua militan habis itu. Termasuk hostnya gitu ya? Oh nggak tahu ya, PDIP ya. Tapi itu militansinya itu. Jadi kalau misalnya kita punya pasukan militan itu udah aman, kayak Iran aja kan. Karena rakyatnya militan, jadi aman, didukung oleh rakyat. Apa aja pun go ahead gitu ya. Pasti lolos. Ya, jadi siapa yang mau berani ganggu kalau mereka solid, dan itu ciri khasnya PDIP itu. Ayo mau bilang Jokowi loh, cinta Jokowi nih, orang tua satu. Wah. Aku mau keceplosan bilang Jokowi kan. Terus gini ya, ada juga satu ya. Dulu kan berseberangan tuh dengan Pak SBY ya. Tapi ketika Partai Demokrat itu digoyang oleh Muldoko, kan hanya PDIP yang berani bersuara kan. Ibu Mega tuh ngebela banget gitu, itu nggak bagus begitu kan. Hanya PDIP, partai lain mana ada yang ngomong tuh. Nah itu satu juga kelebihan. Jadi kalau ada yang berani juga main-main sama, ada yang berani goyang di akar rumput, saya pikir juga Partai Demokrat tuh nggak akan diam itu juga, karena dulu kan pembelanya hanya PDIP, meskipun ketika itu kan juga PDIP ngedukung masih ini ya partainya Jokowi kan, tapi dia nggak mau hal-hal yang curang begitu. Sebenarnya itu yang kita pengutik sudah mulai dikebiri satu persatu, dan Pak Prabowo akhirnya ketemu dengan Bu Mega. Adakah ini strategi politiknya geng Solo ini untuk tetap menekan PD Perjuangan?
Niat sih boleh, niat boleh, tapi kan gini loh. Niat jahat itu kan dia berangkat dari orang jahat kan, pembohong dan penipu kan selalu ada. Tetapi merealisasikannya itu kan dia yang penting kekuatan kan. Kekuatan juga begini loh, tidak selalu hanya dengan kekuatan uang. Kalau kepercayaan itu udah nggak ada. Kita kan banyak berkaca ya, orang hanya mengandalkan uang untuk apa Ya meraih kita tahu lah simpati. teknik Jokowi bermain itu kan kasih dulu berkasus dulu, lu baru ditekan dengan kasus ini, lu mau bergabung kan dengan gua, bahasa pasarnya kan begitu Bu Dewi, saya implementasikan begitu. Kalau enggak gua kasusin lu masuk penjara. Bahkan Tetapi kader-kader PDI Perjuangan di daerah-daerah itu kan banyak yang terindikasi pada saat itu ini masuk kubunya Jokowi gitu. Tapi pintarnya PDI Perjuangan melakukan bersih-bersih dari dalam. Ini tidak diduga oleh geng Solo ini. Sampai di detik itu juga Otaknya host otak Mulyono nih. ya, host kan harus membuat kalian blunder gitu. Jadi saya bisa tahu bagaimana Bu Dewi. Saya pikir itu udah nggak terlalu berpengaruh ya, karena dia berpengaruh. juga nggak pengaruhnya ada, tapi nggak signifikan karena bukan dia lagi kan, dia tidak punya otoritas. Bukan pula lagi dia tidak punya otoritas lagi yang bisa artinya mengangkangi lembaga hukum untuk menjerat satu persatu orang. Kalau dulu iya mungkin karena dia kan apa sih namanya mengiming-iming dengan jabatan.